Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Marsono. Selama berkecimpung di Masjid Nur ini sekitar tahun 68. Asal muasalnya diajak oleh Ketua Masjid Nur, Haji Abdus Syukur. Pertama-tama yaitu sebagai muazzin. Itu disuruh beliau, bisakah membinakan anak-anak untuk mengaji, belajar mengaji. Samping Masjid Nur yaitu rumah Haji Abdus Syukur di Rumah Sidin. Pertama-tama mengajar ngaji untuk anak-anak beliau yang nyata. Ditingkatkan untuk membina membaca syair Maulid Diba, yang mana alhamdulillah kami sempat berkeliling di lingkungan Kampung Penatu, kemudian sampai ke Ujung Murung, kemudian di Malabar, ya di sekitaran di lingkungan pasar. Lalu diikutkan dalam kepengurusan Masjid Nur lah. Di pengurusan Di tahun berapa tuh Haji, ingat apa? 71 80-an. 80-an. Sebagai ketuanya yaitu Pak Haji Abdus Syukur, sekretarisnya Bahtiar, kemudian bendaharanya nih Abah Pian, Haji Rasikin. Kaumnya itu nang timpang tuh arwah Abdul Majid ke lawan Kai Seman. Sejarah rasanya kalau ada hilap tuh langgar dulu. Mbah itu hanya apa ngadanya berubah. Ada tuntutan. Saking banyaknya jamaah sudah lalu berubah jadi masjid. Jadi masjid. Cuman karena kita tidak mempunyai catatan lengkap data, jadi itu kisah dari orang-orang tua kita dulu. Nah itu mungkin. Nah itu kita nih berada di sini setelah masjid yang sudah direnovasi ya tahun 50-an. 50-an lah ya. Yang kena ada gambarnya itu di tahun 50-an tuh. Jadi setelah tahun 50, sekarang tahun 60 ke 70 tuh perubahan lagi. Jadi ada gambar yang kedua tuh yang mungkin ada itu perubahan dari sisi bentuk masjidnya sama, tapi perubahan dari teras-teras keduanya. Nah itu terakhir diubah lagi, jadi ada 3 kali perubahan. Jadi ke bangunan yang sekarang. Jadi bangunan sekarang ini permanen dibangun kurang lebih sekitar tahun 80-an lah. Iya. Sonolah Oleh R.P. Suparto. Oleh Pak Raden Panji Suparto. Nah, dan bongkaran masjid ini kita kembali sejarah lah. Bongkaran dari masjid ini setelah dibongkar itu kita hibahkan ke pembangunan pondok pesantren Darul Hijrah. Jadi yang di mana tuh alamatnya? Di ulun kurang ingat samping irigasi. Berdirinya Masjid Nur ini terutama yang membantu nih di masyarakat pedagang di lingkungan. Jadi full operasional daripada Masjid Nur ini disupport oleh para pedagang. Termasuk Haji Idum. Jadi siapa sih itu? Pengusaha kain di Ujung Murung. Nah itu banyak. Pak Haji Idum, Ibrahim, kacamata. Haji Ahim. Ya intinya pedagang-pedagang besar. Pedagang. Jadi donatur kayak gini kah bersama Haji? Iya, Jadi alhamdulillah operasional. Haji Suhaimi. Berbetakun Bang Ulun, Masjid Nur ini ada dana hibah lah dari pemerintah pusat, dari daerah. Untuk sementara ini alhamdulillah belum ada. Kami memang belum ada mengajukan juga. Tapi pemerintah daerah sendiri karena peduli maksudnya datang itu ada. Ada bantuan ada. Tapi maksud lu untuk operasional misalkan kayak untuk listriknya atau apanya itu Kedada. Dari pihak Buan Teni tadilah pasar iya. tadilah. Dari jamaah. Dari jamaah lah Iya. istilahnya lah.
Itu Pak. secara umum ternyata. Bantuan eksidental mungkin eksiden lah istilahnya Iya. kayak menjelang apa, tapi itu pun juga mungkin Kadada juga. Jadi istilahnya sekadar itu aja. Nah, untuk jabatan Pian sendiri, Pak Haji, apa di sini nih? Dulu sekretaris, Di sekarang menangani bagian Keagamaan. dakwah. Dakwah. Karena Pian di bagian dakwah, ulun empat betakon di saban hari apa di sini ada kegiatan, maksudnya ceramah agama atau apa tuh setiap hari? Untuk ceramah itu rutin seminggu, seminggu. Seperti hari Kamis pagi itu Kiai Haji Ahmad Supian. Sabtu pagi. Ya, Sabtu pagi. Sabtu pagi lah. Astagfirullahaladzim. Sabtu pagi. Sabtu pagi. Kemudian untuk Ba'da Juhur Hari itu terdiri 2 orang. Bergantian. Pertama Ustadz Haji Ismail. Kemudian Ustadz siapa ngarannya nih? Itu untuk hari Sabtunya. Hari Jadi Sabtunya. kalau hari Senin ulun lah manunya bahwa hari Iya. Senin itu guru Busu, guru Kamarudin, Ba'da Juhur. Kalau untuk hari Selasa itu Ba'da Juhurnya guru Ahmad Mulkani. Ahmad Mulkani. Kalau untuk hari Rabu Ba'da Juhurnya Ustaz Haji Fikrul Ilmi. anak dari guru Husaini. Berarti itu pola Pol. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itulah 2 hari. Ini terakhir lah ulun betakon. Ini betakon ya istilahnya tuh pesan Pian nih lah sebagai orang petuhan lah di lingkungan Masjid Nur nih untuk anak-anak muda atau kaula muda nih lah. Nah, itu untuk memakmurkan masjid tuh. Pesan Pian apa? Pesan kita nih kepada Papang lah mengharapkan kepada jamaah atau anak-anak muda dikala dia menghadiri itu kan dakwah, Pengajian. pengajian itu kan, mudah-mudahan dia terikat toh apa bisa berminat untuk menjadi membantu di masjid ini sebagai pemuda masjid, remaja masjid. gitu bahari ya, Pak. Nah itu Pang yang diharapkan mudah-mudahan Mudah-mudahan lah. itu Harapan untuk Pian. mengganti Generasi itu. generasi penerus ya, jadi penerusnya, di yang petugas anggaplahnya yang membersihkan, merawat itu ada berapa orang di sini? semuaan ada 4. Jadi mungkin ulun menjelaskan iya. karena itu bagian ulun. Jadi Petugas kebersihan yang ada ini, untuk petugas kebersihan ada 4 orang. 4 orang. Terus untuk kaum ada 2 orang, imam ada 2 orang. Nah itu. Dan dibantu oleh pengurus atau petugas-petugas masjid lainnya gitu. Nah, Jadi minta maaf sedikit nih, mungkin agak sensitif. Untuk salary buhannya itu dari masjid atau dari mana nih? dari hasil pendapatan masjid. Oh, dari hasil pendapatan jamaah lah masjid. istilahnya. Iya. Jadi yang kita kumpulkan setiap seminggu sekali. Jadi perhitungannya, alhamdulillah untuk biaya operasional masjid kita dari bantuan jamaah atau sumbangan jamaah dari celengan yang hari-hari kita jalankan tercover, tertutupi dan ada lebihan lah untuk pengembangan masjid ke depannya. Alhamdulillah cukup. Dan mudah-mudahan juga ke depannya juga pemerintah atau BUMN lebih intensif untuk membantu pengembangan masjid Nur ini. Nah, ini BUMD lah ya lah, BUMD lah ya lah. Bagaimana masjid ini berada di tengah-tengah kota Bujur. Banjarmasin yang mungkin sejarahnya ya kada lepas dari adanya kota Banjarmasin ini. Bujur benar. Mungkin biar bisa melestarikan lah, ini salah satu mungkin cagar budaya juga yang bisa kita Insyaallah. banggakan gitu Iya. kan. Nah itu jadi buhan pemerintah daerah terutama BUMD lah, tolong CSR-nya tuh bisa disisihkan lah mungkin. Iya kan, untuk kemaslahatan masjid. Iya. Nah itu aja Pang pesan ulang dengan pemerintah daerah lah. Mudah-mudahan kota Banjarmasin tambah bagus, Amin. tambah bersih, Amin. dan masyarakat yang hidup di Banjarmasin tambah bahagia. Amin. Terima kasih Ulun atas informasi. Pian siapa tadi? Ulun Haji Muhammad Iwan, Muhammad Iwan sebagai pembantu atau pengurus di Masjid Nur ini, meneruskan dulu pengurusnya Abah Ulun sempat bendahara di sini. nggih. Yang Ulun sekedar membantu untuk pengelolaan masjid atau pengurus masjid di sini. Nggih. Kalau itu Haji Muhammad Iwan atau terkenalnya dengan Haji Iwan. Haji Iwan Merak. Haji Iwan Merak. Salah satu pemilik toko ya lah Pak Haji lah. Oh, iya, Nah, dan masih ada kah Pak Haji toko? Alhamdulillah kami masih tetap Masih eksis tetap. di sini. Ah. Cuma
Cuma karena perkembangan zaman, perkembangan metode perdagangan, jadi penurunan berusaha juga lumayan. Jadi doakan mudah-mudahan sekitar Masjid Nur ini kembali lagi Ramai lagi lah. seperti dulu. Amin, amin. Nggih. Terima kasih banyak ulun informasinya Pak Haji Wan lah. Mudah-mudahan masjid kita tambah makmur, Amin. jamaahnya tambah banyak, Amin. lawan juga makin dicintai. Amin. Nggih, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Pak Haji, ini di dalam ruang induk Masjid Nur Banjarmasin lah. Iya, Nggih. bujur. Pian di sini Di sebagai Jalan pengurus. Pangeran Samudra. Jalan apa tadi? Jalan Pangeran Samudra. Jalan Pangeran Samudra. Lingkungan pasar lah Pak Haji lah. Lingkungan pasar. Nah, nggih. Ini kita ada di bagian mana nih Pak Haji? Ruang induk Masjid Nur. Ruang induk Masjid Nur Banjarmasin. Ini Ah, peimaman atau mimbar ini memang kalau dipadahkan lawas pasti ada, karena ini ada setelah juga bangunan yang terbaru ini sekitar tahun 80-an nih. mimbar bahari adalah masih Mimbar bahari sudah alhamdulillah kada ada lagi. Nah, Ada itu. lagi lah. Ini Jadi ini lingkungannya ada lantai 4. Kami ada lantai 4. Jadi posisinya ada 4 lantai. Lantai dasar, lantai 1, lantai 2 sampai lantai 3. Nah, itu bangunan Masjid Nur. Jadi kapasitas Masjid Nur ini kalau diisi full kurang lebih 2.000 sampai 3.000 jamaah. Masya Allah. 2.000-an lah, nggih. Karena lantai bawah ini sekitar 500, lantai 3 ya sekitar 2.000 jemaah insyaallah. Kalau hari Jumat tuh full apa aja biasa? Kalau hari Jumat hari ini, nggih alhamdulillah sampai ke lantai 4 terisi, dalam tanda kutip kan terisi. Nggih. Full insyaallah, sebagian full, lantai 2 3 full, lantai 4 tuh kayaknya sebagian karena mungkin agak tinggi. Tapi di luar itu alhamdulillah di sekitar masjid Nah, insyaallah dipakai jamaah juga oleh masyarakat untuk berjamaah hari Jumat. Nggih. nah, kita ke bagian mana lain lagi nih Pak Haji? Terserah pian hendak ke lantai 2 atau ke bangunan ini yang bangunan lama nih yang agak turun lantainya nih ke bawah. Nah ini tapi agak turun nih bangunan lama. Jadi di atasnya itu dulu difungsikan sebagai TK Al-Qur'an. Sekarang dipindah ke bangunan baru yang di sebelah sana di atas bangunan Wisi Binian yang baru saja selesai tahun tadi dibangun. Nah ini bangunan dulu. Ini seukurannya ini, jadi dulu lah masjidnya. Di sebelah sana. Oh, di sebelah Ini masjid, ini tambahan juga sebenarnya ini. Tambahan juga. Ini hibah rumah dulu, rumah penduduk dihibahkan untuk masjid. Lalu dibangun. Lalu dibangun Nah, ya nggih, lalu dibangunkan jadi masjid. Ya di sini dulu tempat TK Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an pertama di sini dulu nggih. Yang seperti dikisahkan Pak Sono tadi. Nah, itu. luas banget artinya. Nggih, alhamdulillah. Ini ada lantai 4, tadi kita ke lantai berikutnya Pak Haji. Oke, lewat sini kah atau lewat sana langsung? Terserah aja. Nah, lewat sini boleh kita. Nyaman. Nah, lewat sini kita. Jadi di sini kenapa lewat sini? Ini kita fungsikan kalau hari-hari biasa sebagai tempat sholat wanita. Oh. Nah, di sini. Kalau pada hari Jumat lah. Nggih, jadi di sini Bisa sebagai tempat sholat wanita nggih, jamaah wanita di sini untuk biimaman dengan imam di tengah nggih. Jadi ini tempat sholat wanita. Nah, Tapi berarti di situ kan ada bahalatnya kayak bebinian setelah. nggih, kadeda. Jadi Nggih. memang khusus di atas. Di atas ini. untuk bebinian. Jadi masuknya lewat tangga ini karena ada bangunan wisi sebelah sana yang telah dibangun. Jadi aksesnya dari samping masjid, gang masjid. Nah, aksesnya wisi. Ini binian lah sini. Khusus binian, jadi tempat wudhu, kamar mandi, wisi. Jadi toilet lah istilahnya khusus wanita. Dan ini baru aja tahun tadi baru dikerjakan. Sudah setahun lah bangunan berdiri. Lantai 2. Nggih. Bisa digunakan. Sudah digunakan. Ini juga ada tempat untuk istirahat. Kalau lantai 2 fungsinya tempat rumah kaum lawan petugas kebersihan. Iya. Ya. Nah ini bisa untuk istirahat lah. Nggih. Ya, yang jauh-jauh pendatang, jadi hendak ke Masjid Nur, silahkan ke WC dulu, istirahat di sini. Iya. Akan pada apa Istirahat, nggih. Masya Allah. Nah, ini seksi Kak, sibuk. Seksi sibuk. Anum-anum ini. Eh. Nanti mencari orang anum tuh mau. Nggih. Ini akam sini. Akam sih lah. Anak kampung sini. Ini rumahnya nih. Di belakang nanti kan? Nggih. Jadi akam sini. Anak kampung sini. Jadi Ini ruang sebelah nih Pak Jilo. ini ruang di depannya malah jadi ada satu badan dengan masjid, Terpisah lah. terpisah agak jalan.
Nah, itu Itu gang. gang apa aja? Gang itu. Gang lah. Ah, Ini rumah nih luar itu lah. Inggih, Oh. kampung nih. Kalau sebelah kanan kan Penatus. Ah. Ya. Lagi dapat anu. Kemarin Bang BSI janji nak Bang kan Bang. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, lakas jadi ini rencana mudah-mudahan kalau ada donatur hendak dipasangkan ASI Sagan Bebinian. Nah, jadi jemaah beginian lah. Iya. Jangan khawatir lawan jangan. Kalau nggih kalau lelakian alhamdulillah sudah ASI. Sudah ASI full. Lantai dasar. Nah, ini lantai 2. Lantai 2 Masjid Nur. Nah, monitornya pun ada di sini. Ada sudah alhamdulillah. Ada kipas. Insyaallah dari kenyamanan cukup lah. Ya memang hendak ditingkatkan lagi. Kalau seandainya ada dapat support dari ya tadi yang punya dana CSR. Nah, itu disentil-sentil ya Pak Haji dulu. Nggih, mudah-mudahan supaya lebih bermanfaat kan gitu. iya. Karena sekali lagi masjid ini kan dari umat dan untuk umat. Nah, sebenarnya Pengelola kan cuman mengelola perantara aja. Nah, mengelolakan ini kadang-kadang ngalih dicari. Insyaallah. Duitnya orang banyak aja, cuman bingung kemana menyerahkan Pak Jaya. Nah, Iyalah, ada juga Bang. jadi Nah, yang hendak ke Masjid Nur menyerahkan langsung aja datangi. datangnya aja Sekretariatnya. sekretariat masjid banyak aja orangnya. Nah, ini dari sisi Nah, ini Wah, ini langsung. ini teras. Oh, ini teras. Ya, teras Masjid Nur. Masuk kalau diisi kalau jemaah. Kawa, nggih. Nah, langsung berhadapan lawan. Pertokoan Simpang Sri Mampir 1. Satu ada toko dekat yang ini Pak. Nah, itu toko ulun. Nah, itu toko Pak Haji yang Nah, kurang. Ada semalam tuh Pak Jaya. Masuk pangkian ke toko Merak ya. Ulun kegandangan mana lawan Haji siapa aja gitu. Iya. Nah, itu amunnya boleh kan ulun untuk mengolah pang. Boleh. Lain yang lah. Nggih. Cuman kalau abah ulun kan ada lagi sudah. Jadi ulun untuk nampayakan aja wah ini yang ini orang kena ngurus yang. Nah, ini jadi gawean ulun menggani masjid, menyiapkan untuk orang beribadah di Masjid Nur, itu aja. Jadi petugas pelayanan. Banyak banget ama-ama ibadahnya. Insyaallah petugas pelayanan Ini aja. lantai berapa nih? Ini lantai 2, anak coba ke lantai 3. Tiga Pak Haji terakhir. Siap. Lantai 4 ulun kada tahu. Iya, mangga. Orang kada bisa olahraga ya. Iya. Nanti kita naik ke lantai Lantai 3. Oke. Nyaman banget buat yang masjidnya. Alhamdulillah. AC-nya lagi dingin. Kan aja delanya banyak. Iya. Jendelanya banyak. Alhamdulillah, ya. gitu, Pak. Apalagi hari ini hari Jumat. Banyak nih. Karena jemaah nang sembahyang. Nah, jadi ini jendelanya dibukakan dulu supaya masuk. Supaya masuk angin. Nah, ini Bang tugas hari-hari menyiapkan orang untuk beribadah. Supaya orang tuh nyaman. Iya. Jadi kada kepanasan. Inggih. Pertokoan. Mampir pasar Kepakan seberang. Iya. Di Pak Simpang Sudirman 1 Pak Jilah. Ini Jalan Simpang Sri Mampir 1. Satu. Kalau sebelah sananya Simpang Sri Mampir 2. Seberang tuh pasar PPKI jurang. Pasar Samudra bahari orang nyambat situ. Pasar Samudra. Di belakangnya tuh pasar Kujajing kalau orang nyambat bahari. Wah, ini pasar baru permai sambatannya padahal bahari pasar Kujajing Oh, sambatannya. yang itu pasar Kujajing kan? Nah, cari lagi itu pasar Kujajing itu adalah pasar baru permai sekarang. Oh, diganti ngarang. Hmm. Kujajing tuh mungkin orang Bahari lebih terkenal apa itu banyak itu situ. Sama pedagang baju-baju juga, konveksi juga, nggih. Nah, ini jadi kita ada di lantai 3 Masjid Nur, Jalan Pangeran Samudra, Banjarmasin. Nyaman banget buat Dina. Masya Allah. Anginnya udah ada satu. Alhamdulillah. Nggak ada kekurangan angin di sini jendela kalau dibuka. Karpetnya lumayan nyaman masih. Itu nyaman banget masih. Alhamdulillah ini karpet X lantai 1. Jadi lantai 1 ini hanyar baru di restorasi karpetnya dipasang hanyar sekitar kurang lebih 4 bulan yang lewat lah, 5 bulanan. X itu dinaikkan ke lantai 3 nih. Jadi dari lantai 1 karpetnya naikkan ke lantai 3. Supaya masih ya jadi tetap dipakai wakaf orang tetap terpakai. Duit wakaf anu yen buannya Tetap dipakai. duit wakaf biar orang tua sakit di masjid kadang-kadang ada duit wakafnya dibanyakan tapi karena digunakan sakit masjid banyak juga itu. Nah, tapi kan masjid lain buatnya. Insyaallah. Mudah-mudahan. Insya Allah disalurkan tepat sagan kepentingan kemaslahatan masjid. Ya, jamaah untuknya. Sagan jamaah supaya jamaah nyaman. Bersih. Hendak jangan itu buang air juga nyaman. Nah, kamar mandi.
kamar mandi dinyamanakan lah. Ya walaupun kada mewah benar, tapi paling kada tingkat kebersihannya lumayan lah. Cukup lah, kada kekurangan banyak kan. Kada, alhamdulillah. Ini kita ada di lantai 3 nih, gimana gua nih masya Allah, merawat mana. Nah, ini alhamdulillah sejarahnya dibantu pembangunannya oleh Raden Panji Suprapto atau Pak Harmaji dulu, dan diutangi Sidin alhamdulillah. Iyalah. Jadi menurut sejarah Abah Ulun ini bangunan ini dulu setelah selesai pun kami pengurus masjid masih terhutang hampir 3 sampai 4 tahun baru lunas. Dan beliau mau Sidin lah. iya jaka urang panca itu digaweakan dulu bayarnya bedudi. Nah, itu. Rumah bagus banget juga sekali. Nah, Pak Harmaji itu, Pak Harmaji nggih. Panji Suparto kah itu? Pak Haji Suparto, alhamdulillah. Ini mungkin amal jariah Sidin nih. Masya Allah. Membantu. Selama ini masih dipergunakan. Alhamdulillah. Sampai terus. Nggih. Pak Suprapto, Pak Harmaji khususnya. Oke Pak Haji, makasih pian sudah mengawani ulun bak keliling Sama-sama. Masjid Nur Nggih. Banjarmasin yang ada di Jalan Samudra kah? Jalan Pangeran Samudra. Jalan Pangeran Samudra nomor. Ulun kan ingat juga nomornya. Pokoknya pian bila ke pasar wilayah pasar. Wilayah pasar. Wilayah pasar. Jadi masjid pasar jurang. Nah, ini. Makasih banyak Pak Haji lah. Sama-sama, minta amin. Mudah-mudahan pian ikhlas saja mengalami. Amin, sama-sama. Terima kasih banyak informasinya. Dan ingat, kalau ada informasi tambahan silakan di komen atau diberi komentar ditulis di kolom komen. Nah, ada yang lebih mengetahui tentang sejarah. Iya, karena bagaimanapun juga ulun ada keterbatasan. Itu mungkin lebih anunya lah. Oke. Masih banyak Pak Haji lah. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.